Israel dan kelompok milisi penguasa Gaza yaitu Hamas sepakat untuk melakukan gencatan senjata mulai hari Minggu pekan ini. Kesepakatan tersebut diperantarai oleh Qatar, Mesir, dan juga Amerika Serikat setelah serangkaian perundingan intensif. Perjanjian ini mencakup penghentian serangan, pembebasan sandera Israel oleh Hamas, dan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel. Namun, sebagaimana setiap konflik besar, gencatan senjata ini memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan bagi berbagai pihak terkait. Oleh karenanya, di video kali ini kita akan membahas secara komprehensif dampak positif maupun negatif yang akan didapatkan oleh Israel maupun Palestina ketika gencatan senjata dilaksanakan. Yuk simak video ini sampai tuntas. Dapat dikatakan ketika terjadi gencatan senjata yang ada di Gaza, terdapat keuntungan yang pertama kali yaitu stabilitas ekonomi di wilayah Israel maupun Palestina. Konflik berkepanjangan telah menyebabkan tekanan besar terhadap ekonomi Israel maupun Palestina. Di Israel, aktivitas ekonomi terhambat akibat mobilisasi militer besar-besaran, pembatasan pekerja Palestina, dan ketidakstabilan lingkungan bisnis. Berdasarkan laporan OECD, perang ini meningkatkan defisit fiskal dan inflasi yang ada di Israel. Di sisi lain, wilayah Gaza mengalami kehancuran infrastruktur yang signifikan dengan lebih dari 70% fasilitas publik dan bangunan hancur yang ada di wilayah Gaza. Gencatan senjata memberikan peluang baru untuk memperbaiki kondisi tersebut. Israel dapat mengurangi pengeluaran militer, sementara Gaza dapat memulai proses rekonstruksi yang sangat dibutuhkan. Dengan penghentian konflik, potensi peningkatan konsumsi, ekspor, dan investasi dapat segera terwujud, terutama jika lingkungan bisnis mulai stabil pada tahun 2025 sebagaimana yang diproyeksikan oleh OECD. Yang kedua adalah jalur perdagangan dunia lebih kondusif. Konflik ini memiliki dampak meluas hingga ke jalur perdagangan internasional. Ketegangan di Laut Merah akibat serangan milisi Houthi yang mendukung Palestina memengaruhi rute perdagangan utama dunia. Beberapa perusahaan besar pelayaran memilih untuk menghindari terusan Suez untuk menghindari ketegangan yang ada di Laut Merah. Padahal terusan Suez ini dapat menyumbang 15% perdagangan global. Dan ketika itu, banyak perusahaan akhirnya menggunakan jalur yang memutari Tanjung Harapan, Afrika Selatan, yang pastinya dapat meningkatkan waktu perjalanan hingga 50%. Dengan adanya gencatan senjata, ketegangan di wilayah ini, yaitu terusan Suez, diharapkan mereda dan mengurangi gangguan pada perdagangan global dan mengembalikan stabilitas jalur energi dunia. Yang ketiga adalah meredam ketegangan Israel dan juga Iran. Dapat dikatakan, Iran yang mendukung perjuangan Palestina menjadi salah satu pihak yang sangat vokal dalam konflik ini. Gencatan senjata dianggap sebagai kemenangan besar bagi Palestina oleh Iran, dan hal ini berpotensi mengurangi resiko eskalasi langsung antara Israel maupun Iran. Stabilitas di Gaza dapat meredakan ancaman konflik yang lebih luas di Timur Tengah, yang mungkin sebelumnya memicu ketegangan di Lebanon, Suriah, dan juga wilayah Irak. Nah, dari berbagai keuntungan di atas, juga terdapat kerugian dan tantangan ketika gencatan senjata diaplikasikan. Adapun kerugian dan juga tantangan atas gencatan senjata
Yang pertama adalah instabilitas politik yang ada di Israel. Kesepakatan gencatan senjata ini memicu perpecahan politik di Israel, terutama dalam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menteri Keamanan Nasional yaitu Itamar Ben-Gvir mengancam akan keluar dari pemerintahan sebagai bentuk protes terhadap kesepakatan ini. Ia menyebut perjanjian tersebut sebagai penyerahan diri kepada Hamas dan mendesak kelanjutan operasi militer hingga Hamas menyerah sepenuhnya. Perpecahan politik ini dapat mengancam stabilitas pemerintahan Israel, mengingat Netanyahu sebelumnya menghadapi tantangan politik internal. Meskipun sebagian besar menteri mendukung kesepakatan tersebut, friksi dalam koalisi Israel dapat memperumit implementasi jangka panjang, khususnya di wilayah Israel itu sendiri. Yang kedua adalah ancaman pelanggaran kesepakatan. Sejarah konflik di Gaza menunjukkan bahwa gencatan senjata seringkali rapuh. Kedua pihak memiliki kepentingan yang berbeda, dan pelanggaran kecil dapat memicu kembali konflik berskala besar. Garda Revolusi Iran telah memperingatkan bahwa mereka tetap siap menghadapi perang dan kejahatan baru ketika Israel melanggar perjanjian. Risiko ini menimbulkan kekhawatiran bahwa gencatan senjata hanya menjadi jeda sementara tanpa penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah normalisasi Arab dan Israel terhambat. Gencatan senjata ini berpotensi memengaruhi dinamika normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab. Sebelumnya, perjanjian Abraham yang difasilitasi Amerika Serikat membuka jalan bagi normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan juga Maroko. Namun, perang di Gaza menghentikan upaya untuk melibatkan Arab Saudi dalam perjanjian tersebut. Riyadh menegaskan bahwa normalisasi hanya mungkin terjadi jika Israel berkomitmen pada jalur yang kredibel untuk membentuk negara Palestina. Meski mantan Presiden Donald Trump mendukung perluasan normalisasi, gencatan senjata ini belum tentu mempercepat proses tersebut. Adapun dampak lanjutan dari gencatan senjata itu sendiri, yang pertama pastinya adanya peluang rekonsiliasi regional. Gencatan senjata menciptakan peluang bagi diplomasi regional untuk menyelesaikan konflik secara damai. Negara-negara seperti Qatar dan Mesir yang menjadi mediator utama dapat memperkuat posisi mereka sebagai aktor kunci dalam diplomasi Timur Tengah. Selain itu, keterlibatan Amerika Serikat dalam perjanjian ini menunjukkan komitmen internasional untuk mengakhiri konflik berkepanjangan. Yang kedua adalah bantuan kemanusiaan bagi Gaza. Kesepakatan ini memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza yang sangat dibutuhkan setelah 15 bulan pertempuran. Dengan lebih dari 2,3 juta penduduk, Gaza menghadapi krisis kemanusiaan. Penghentian serangan memberikan kesepakatan dan kesempatan untuk distribusi bantuan medis, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya. Rekonstruksi wilayah Gaza juga dapat membuka peluang kerja dan meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat. Yang ketiga adalah tekanan internasional terhadap kedua pihak. Meskipun gencatan senjata diterima sebagai langkah positif, tekanan internasional terhadap Israel dan Hamas tetap tinggi. Komunitas internasional menuntut agar kedua pihak mematuhi kesepakatan dan mencari solusi jangka panjang untuk mengakhiri konflik yang ada. Di sisi lain, pelanggaran kesepakatan dapat merusak kredibilitas kedua pihak di mata dunia. Kesimpulannya, gencatan senjata di antara Israel dan juga Hamas menciptakan harapan baru untuk perdamaian yang ada di Gaza. Namun, keberhasilan sangat bergantung pada komitmen kedua pihak untuk mematuhi perjanjian
dan dukungan internasional dalam memfasilitasi rekonsiliasi. Meskipun ada resiko dan tantangan yang signifikan, kesempatan ini dan kesepakatan ini tetap menjadi langkah awal yang penting untuk menuju stabilitas di kawasan yang telah lama dilanda konflik. Berikut adalah rangkaian akhir dari video kali ini. Bagi teman-teman, mari sejenak kita berdoa agar permasalahan yang ada di Israel maupun Palestina dapat segera diselesaikan secepat-cepatnya, agar dunia bisa damai sedamai-damainya. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, dan juga subscribe channel Hippo Academy untuk mendapatkan video-video baru terkait geopolitik di hari-hari berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.